Nah, selanjutnya ini di tanggal 9 Agustus 2023. Oh ya, saat tanggal 4 Agustus kemarin tuh aku juga dapat info, dikasih info juga kalau di tanggal 9 Agustus itu adalah tes interview, final interview gitu. Jadi ini tes yang ketiga ya. 9 Agustus 2023 adalah tes interview di Regent. Kita sudah nggak pandemi, jadi kita wajib datang ke MU Mandiri University untuk melakukan tes PKBT ini. Nah, untuk tesnya ini isinya apa aja sih? Atau pertanyaannya apa aja sih? Aku udah pernah nih share di video shortku yang ini kalau nggak salah. Wah itulah, nanti aku coba kasih di sini ya, ataupun di sini gitu. Itu kayak tes self introduction, terus kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, sama juga kalian harus tahu nih kalau misalnya di tes PKWT ini kalian harus tahu tentang market share dari Bank Mandiri, bisnis case dari cabang kalian seperti apa. Terus untuk teman-teman juga mungkin bisa kayak yang baru melamar nih, bisa kalian cari sedikit sih kayak misalnya market share Bank Mandiri itu tahun ini berapa sih targetnya, terus bisnis case Bank Mandiri yang besar tuh yang misalnya di region yang ingin kalian apply itu apa sih kayak gitu. Terus bisa nih kalian juga tentang sesuai tagline-nya Bank Mandiri ya yang kemarin tuh adalah bertransformasi menuju masa depan itu maksudnya seperti apa sih? Kalian tuh bisa nih kayak mengulas tentang itulah kayak Bank Mandiri itu visi misinya seperti apa. Terus Bank Mandiri itu inginnya nanti jadi bank seperti apa. Terus Bank Mandiri itu kayak ingin menjadikan bank lain itu sebagai apa. Kayak gitu. Pokoknya itu ada semua teman-teman. Nah, sedikit informasi aja ya teman-teman. Biar kita sama-sama tahu nih tentang isu terkini gitu. Nah, Bank Mandiri kan di tagline-nya di tahun ini tuh adalah bertransformasi menuju masa depan. Kayak kalian tahu nggak sih kayak apa ya karikatur apa sih simbolnya? Simbol Bank Mandiri tahun ini itu adalah kayak angkasa luar angkasa. Jadi Bank Mandiri itu memang mengharapkannya kinerja dari Bank Mandiri itu di luar dari ekspektasi. Jadi benar-benar kayak powerful gitu loh, bisa memenuhi, bisa menjadi partner finansial untuk seluruh masyarakat dan juga seluruh nasabah Bank Mandiri dan juga seluruh warga negara. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Nah juga di Bank Mandiri ini sedikit informasi aja ya teman-teman. Bank Mandiri ini tuh di tahun ini itu menargetkan untuk melakukan peningkatan market share-nya itu sekitar 25% dana daerah masuk ke Bank Mandiri. Jadi memang saat ini Bank Mandiri itu sangat mengencarkan untuk market share, bisnis case, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja dari Bank Mandiri. Nah juga teman-teman, Bank Mandiri itu juga sangat mengencarkan ya tentang program ESG-nya. Apa sih kalau program ESG itu? Jadi ESG itu adalah environmental, sosial, dan juga governance. Jadi memang Bank Mandiri itu sangat mengencarkan kayak apa ya, memanfaatkan barang-barang yang memang bisa didaur ulang nih kita gunakan lagi. Jadi kayak cashless, cardless kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan ditanya-tanya seperti itu ya informasi aja ya tentang program ESG yang sedang digencarkan Bank Mandiri, terus market share, business case, POS, point of service itu kayak sebuah strategi dari Bank Mandiri untuk untuk memberi kebutuhan kepada nasabah-nasabah yang ada di daerah kecil. Untuk transaksi di Bank Mandiri ini tuh contohnya tuh kayak adanya Mandiri Agen, terus kayak adanya living merchant atau pembayaran pakai kris kayak gitu teman-teman. Jadi memang Bank Mandiri ini tuh juga ingin menjadikan dirinya itu bank digital di masa depan untuk nasabah. Di mana ada nasabah, di situ ada Bank Mandiri. Semua kebutuhan nasabah itu akan di backup oleh Bank Mandiri. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak intinya seperti itulah. Nanti kalau misalnya kalian ditanyain tentang di tes-tes pusat, di tes region, pasti pertanyaan itu seperti itu. Bukan hanya pertanyaan self introduction dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini tes keempat. Tes keempat ini di tanggal 19 September 2023. Dari 9 Agustus ke 19 September. Berarti
1 bulan ya atau 30 hari bedanya nih. Ini lama banget ya, ya Allah, nunggu itu memang aduh ini gimana nih tesnya lolos apa enggak nih kayak gitu. Tetap ya kita kan sebagai kayak ibaratnya pelamar baru menunggu kabar yang baik juga nih ya. Pasti kita juga nunggu-nunggu. Nah, di tes medical check up ini sebenarnya aku udah buat videonya tapi memang belum aku upload. Aku itu kalau misalnya upload video tentang tes-tes kayak gitu, ketika aku memang sudah berhasil ke tahap itu, sudah berhasil melewati tahap itu baru aku upload. Nah, kemarin aku mau upload ternyata aku sibuk banget. Jadi belum bisa aku editing lagi. Next aku akan upload untuk beberapa tesnya medical check up itu apa aja sih. Tapi teman-teman juga ada yang DM aku tanya medical check up-nya itu apa aja Kak, ya aku jelasin juga. Kalau misalnya aku lagi inget, kadang-kadang aku tuh nggak inget teman-teman kalau misalkan DM aku, sekalian misalnya komen nggak inget, baru aku pas baca nih, ya ampun ini belum tak bales ternyata ya, ya Allah kasihan, baru tak bales, padahal udah 2 minggu 3 minggu setelah dia tanya. Nah untuk tes medical check up saranku ke kalian, kalian ya siapin jaga diri kalian baik-baik, jangan sampai flu, batuk, terus kalau misalnya mau tes kayak itu kalian harus berpuasa dulu, puasa misalnya di atas jam 9 malam padahal besoknya itu ya tes ya. Nah, kalian puasa aja dari kemarin jam 9 malam sampai selesai rangkaian tes tersebut. Gitu. Tesnya tuh kemarin tuh tes paru-paru. Tes apa lagi? Tes apa sih namanya? Torak. Gak tahu lah pokoknya itulah. Lupa aku namanya itu. Terus tes mata, terus abis itu tes tes apa? Darah, terus tes kehamilan, terus tes tinggi badan. Ya kalau tinggi badan sama berat badan kan itu mutlak ya, masih pasti ada kayak gitu. Ya kayak gitu sih teman-teman. Jadi memang kita kemarin dikumpulin di mana sih? Ganostik. Pokoknya di Surabaya kan aku ikutnya di Region 8 kan. Jadi di Surabaya untuk tesnya nih. Dan untuk tesnya itu difasilitasi atau dibebankan biayanya ke perusahaan atau kita gratis gitu loh. Kita tes ini tuh gratis. Kalau pas Kria kemarin, aku tesnya itu sendiri karena masih pandemi. Tapi kalau ini udah nggak pandemi, jadi kita harus datang langsung ke Surabaya untuk tes-tes tersebut. Tapi free biaya, nggak ada biaya sama sekali. Gitu. Nah selanjutnya teman-teman, ini adalah tes terakhir, bukan tes terakhir ya, tapi sudah finalnya lah. Berarti ini kelima. Kelima itu adalah OL, offering letter. Nah, ini tuh di tanggal 25 Oktober. Jadi nunggunya itu sekitar 1 bulan lebih. Aku menunggu untuk tes final ini, untuk tes offering letter. Ya kan katanya gini, ada yang bilang nih, kalau sudah di tes medical check up itu otomatis bisa lolos aja nih. Saya udah pasti dipastikan lolos nih, asalkan nggak hamil, terus nggak ada penyakit kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya Vanessa juga sehat, jadi nunggunya agak lama, bikin overthinking juga. Tapi ya alhamdulillah tanggal 25 Oktober kemarin itu kita tanda tangan offering letter. Mungkin kemarin itu di tahun ini di satu gelombang tes itu ada dibagi 3 batch. Jadi dibagi nih untuk satu batchnya itu 30 biasanya untuk offering letter. Nah, Vanessa ikut ke tahap ketiga, ke batch ketiga ini. Mungkin kementok gara-gara kepentok ikut kompetisi yang kemarin juga, jadi diundur untuk untuk tanda tangan offering letternya gitu. Nah, untuk mulai pengangkatannya, mulai jadi pelaksana itu nanti di tanggal 1/1 awal bulan ya. Jadi kan kemarin tanggal 25, nah aku jadi untuk menjadi pelaksananya itu di bulan depan di tanggal 1 gitu. Dan rata-rata seperti itu gitu teman-teman. Nah untuk berkasnya tuh apa aja sih selama offering letter, itu berkasnya yang aku ingat-ingat dulu ya. Berkasnya itu yang kemarin KTP pasti identitas ya. Identitas,
akte, terus akte, terus NPWP, terus surat keterangan belum menikah, terus yang nomor rekening gaji, lupa sebentar tak carikan dulu ya teman-teman. Terus kakak, terus ijazah, transkrip nilai pendidikan terakhir, SKCK, pas foto, formulir biodata, CV, surat lamaran, wah banyak banget ya. Terus BPJS juga, terus ijazah SMA juga ada nih teman-teman, kita terakhir ijazah SMA. Terus form pernyataan pembukaan rekening aja, terus adalah surat nakli family atau hubungan keluarga yang ada di Bank Mandiri kayak gitulah. Pokoknya kalau misalkan kalian ada di Bank Mandiri ya dijawab aja iya. Terus sertifikat vaksin tetap ya, kita udah nggak pandemi jadi kita tetap. Terus juga surat pernyataan peserta seleksi pelaksanaan PKWT gitu. Jadi ada beberapa sih, kalau itu tuh nanti kita dikasih sama HC-nya yang nangani kita kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu sedikit video pengalaman dari Vanessa untuk tes PKWT atau pegawai pelaksana dari Bank Mandiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan juga jangan lupa teman-teman kalau misalnya ada teman kalian yang sedang membutuhkan nih tentang video seperti ini, bisa dibantu share juga. Dan Vanessa ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna untuk kita semua juga, dan semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan bisa dihijabah, bisa diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua untuk video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen teman-teman. And see you next time teman-teman.